Perubahan pola perdagangan global kembali menjadi perhatian seiring terbukanya jalur pelayaran langsung antara Indonesia dan Cina melalui pelabuhan Yangpu di Provinsi Hainan. Jalur ini dinilai sebagai perkembangan penting dalam konteks logistik regional, terutama karena selama puluhan tahun arus perdagangan Indonesia ke Asia Timur sangat bergantung pada jalur transit di Singapura. Pengiriman langsung dari Indonesia ke Hainan yang ditempuh sekitar 6 hari tanpa singgah di pelabuhan negara lain menjadi sorotan karena menandai pergeseran pola distribusi barang di kawasan Asia Tenggara. Meski belum mencerminkan perubahan struktural secara menyeluruh, langkah tersebut menunjukkan adanya alternatif baru dalam sistem logistik regional. Data dan fakta perdagangan. Secara geografis, Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dunia dengan posisi di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar ekspor Indonesia menuju Cina, Jepang, dan Korea Selatan selama ini melewati jalur Selat Malaka dengan Singapura sebagai simpul utama. Skema tersebut membuat banyak komoditas Indonesia, mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga perikanan, harus melalui proses transit tambahan, termasuk bongkar muat dan kepabeanan ulang. Konsekuensinya, biaya logistik meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih panjang. Pelabuhan Yangpu di Hainan dalam beberapa tahun terakhir dikembangkan sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas, Free Trade Port, Cina. Kawasan ini dirancang untuk mempercepat arus barang, memangkas hambatan administratif, dan meningkatkan konektivitas langsung dengan mitra dagang di kawasan Asia Pasifik. Pengiriman langsung dari Indonesia ke Hainan menjadi salah satu contoh konkret pemanfaatan jalur tersebut. Dalam pelayaran tersebut, kapal kargo dilaporkan berangkat dari Indonesia dan tiba di Hainan tanpa singgah di pelabuhan transit lain, sehingga memangkas waktu tempuh dan proses logistik. Pernyataan dan informasi resmi. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang menyebut jalur tersebut sebagai pengganti jalur perdagangan lama. Namun, sejumlah pihak di sektor logistik dan perdagangan memandang pembukaan jalur langsung sebagai langkah positif dalam diversifikasi rute pelayaran. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah menekankan pentingnya menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pelabuhan, peningkatan konektivitas laut, serta penyederhanaan prosedur ekspor-impor. Di sisi lain, otoritas Cina secara terbuka menyatakan bahwa pengembangan pelabuhan Yangpu dan kawasan Hainan bertujuan memperkuat integrasi perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Fokus utama kawasan tersebut adalah efisiensi logistik dan peningkatan nilai tambah perdagangan. Analisis umum dan dampak regional. Secara umum, terbukanya jalur langsung ke Hainan tidak serta-merta menghapus peran Singapura sebagai pusat logistik regional. Singapura masih memiliki infrastruktur pelabuhan yang sangat maju, jaringan global luas, serta layanan maritim yang terintegrasi. Namun demikian, keberadaan jalur alternatif berpotensi mengurangi ketergantungan pada satu simpul utama. Dari sudut pandang ekonomi, diversifikasi rute pengiriman dapat meningkatkan daya tawar eksportir serta memberikan pilihan yang lebih efisien dalam pengelolaan biaya dan waktu. Bagi Indonesia, jalur langsung ke Cina juga membuka peluang bagi pelabuhan-pelabuhan di luar wilayah barat. Selama ini, arus perdagangan internasional cenderung terpusat di pelabuhan besar di kawasan barat Indonesia. Dengan rute langsung tanpa kewajiban transit, pelabuhan di kawasan tengah dan timur berpotensi memperoleh peran yang lebih strategis. Selain itu, jalur langsung juga dinilai relevan dalam konteks hilirisasi. Dengan waktu pengiriman yang lebih singkat dan biaya yang lebih efisien, peluang ekspor produk bernilai tambah dapat meningkat, meskipun realisasinya tetap bergantung pada kesiapan industri dan kebijakan pendukung di dalam negeri. Di tingkat kawasan, perkembangan ini mencerminkan dinamika baru dalam perdagangan ASEAN-Cina. Integrasi ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada satu jalur atau satu pusat, melainkan mulai menyebar ke beberapa simpul alternatif sesuai kebutuhan pasar. Tantangan yang masih dihadapi. Meski menawarkan peluang, pemanfaatan jalur langsung tidak terlepas dari tantangan. Kesiapan infrastruktur pelabuhan, kepastian jadwal pelayaran, efisiensi layanan kepabeanan, serta konsistensi volume muatan menjadi faktor penentu keberlanjutan jalur tersebut. Tanpa dukungan sistem logistik yang solid dan kebijakan yang konsisten, jalur alternatif berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu,
Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian regulasi dan stabilitas biaya agar dapat menjadikan jalur langsung sebagai pilihan jangka panjang. Perdagangan global terus bergerak mengikuti logika efisiensi dan kebutuhan pasar. Jalur langsung Indonesia, Hainan menunjukkan adanya perubahan pola yang berpotensi memberi manfaat bagi efisiensi logistik nasional. Namun, perubahan ini masih bersifat awal dan memerlukan dukungan kebijakan serta kesiapan infrastruktur agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Kedepan, pemanfaatan jalur alternatif akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam memperkuat sistem logistik domestik dan menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan regional yang terus berkembang.